Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Adlia Afriani MPD, Ibu dosen kita yang mengasuh mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan, dan Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peran teknologi pendidikan dalam berbagai bidang pekerjaan. Kelompok 2 dan tugas ini disusun oleh saya sendiri, nama Yusuf Effendi, kemudian Bapak Amris, kemudian Bapak Dwi Suyono, Ibu Erni Yusnita, dan Bapak Dodi. Bapak Ibu yang luar biasa, para mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan yang saya hormati, dalam tugas ini kami merujuk pada buku milik Rong Hui Huang, J dan kawan-kawan, diterbitkan tahun 2019 dengan judul bukunya Educational Technology, A Primer for the 21st Century, menyebutkan peran teknologi pendidikan jika dikaitkan dengan pekerjaan atau profesi yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, sudah kita ketahui bersama bahwa era ini dikenal juga dengan era disrupsi, era perubahan, di mana diri kita, siapapun, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kalau kita juga tidak berubah, maka kita akan ditinggalkan. Apalagi sekarang sudah dikenal dengan revolusi industri 4.0. Ini sangat erat kaitannya dengan teknologi, dan ini berimbas juga pada pekerjaan-pekerjaan. Bila pekerjaannya tidak menggunakan teknologi, maka akan ketinggalan. Maka hari ini perkenankan kami menyampaikan dari tugas ini dengan peran teknologi pendidikan dalam berbagai bidang pekerjaan yang literaturnya sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bidang pekerjaan manajer proyek instruksional atau Instructional Project Manager. Hampir sama dengan desainer instruksional. Hanya saja pada bidang ini, teknologi pendidikan bertanggung jawab untuk memimpin proyek pengembangan instruksional, mengarahkan program pendidikan, dan atau mengelola penciptaan upaya lingkungan belajar. Seperti sahabat semuanya, kami di Yayasan Pendidikan Andalas Cendekia hari ini sedang membuat proyek untuk memudahkan peserta didik untuk belajar di rumah, di mana saja ataupun kapan saja, dengan kami lagi membuat sebuah rumah belajar. Rumah belajar ini kami inginkan untuk membantu para peserta didik dalam belajar. Bukan hanya itu, dalam berbagai pengembangan pekerjaan yang lain juga bisa digunakan, mempermudah pekerjaan-pekerjaan lain untuk lebih efektif dan efisien. Jadi teknologi ini, Bapak Ibu semuanya, sangat besar sekali manfaatnya, terutama yang sini tadi saya sampaikan bahwa hampir sama dengan desainer instruksional. Hanya saja pada bidang ini teknologi pendidikan bertanggung jawab untuk memimpin proyek pengembangan instruksional, mengarahkan program pendidikan, dan atau mengelola penciptaan upaya lingkungan belajar, sehingga belajar lebih nyaman, sehingga bekerja lebih nyaman, dan kemudian tentang petunjuknya pun lebih efektif dan efisien. Poin 1 ini saya yang menyampaikan. Selanjutnya poin kedua akan disampaikan oleh Bapak Amris. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu poin yang kedua. Terima kasih kepada Pak Yusuf Effendi
yang telah menjelaskan tentang poin yang pertama tadi. Saya akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu tentang koordinator teknologi. Teknologi koordinator. Di bidang ini bertanggung jawab untuk membantu guru dan instruktur menemukan, memodifikasi, menggunakan dan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya teknologi pendidikan. Maka bertanggung jawab ini yaitu bertanggung jawab atas rencana strategis dalam bidang informasi dan mampu mewujudkan layanan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Mampu melakukan pemeliharaan terhadap software atau hardware, mengadakan pelatihan dan menjalankan fungsi konsultasi terkait rencana strategis jangka panjang dalam bidang teknologi informasi. Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh guru dan instruktur dalam menemukan, memodifikasi, menggunakan dan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya teknologi pendidikan di sekolah maupun di lingkungan belajar lainnya. Terima kasih. Itulah pembahasan dari saya tentang peran teknologi pendidikan dalam berbagai bidang pekerjaan, yaitu di poin 2-nya, yaitu koordinator teknologi. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Dwi, yaitu tentang poin yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, teman-teman. Saya lanjutkan pelajaran kita pada kelompok 2, yaitu mengenai pada sub pokok yang ketiga, administrator sistem atau sistem administrasi. Administrasi sistem memiliki tanggung jawab mengelola dan mendukung sistem pendidikan, seperti sistem manajemen konten atau SMK atau content management system. Yang bertugas di sana ada sekolah-sekolah atau dunia kerja membuat suatu YouTube atau konten yang lain, IG atau Facebook dan lain sebagainya. Jadi teknologi pendidikan itu sangat mendukung di bidang ini dan perlu dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya sistem manajemen pembelajaran atau SMP atau Learning Management System. Di sana pembelajaran bisa diatur dan menggunakan teknologi pendidikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa sangat mendukung dan perlu pembelajaran lebih lanjutnya. Kemudian lingkungan yang digunakan sangat mendukung pembelajaran dan pengajaran. Dari ini semuanya, dengan teknologi pendidikan, maka dengan sendirinya jaringan-jaringan itu harus lebih kuat dan harus lebih mendukung. Nah, dengan itu menjadi mudah teknologi pendidikan bisa membantu staf IT untuk mengelola SMK tadi, sistem manajemen konten dan sistem manajemen pembelajaran. Kemudian ada digitalisasi sekolah dan infrastruktur teknologi di sekolah. Oleh karena itu, teknologi pendidikan ini sangat mendukung sekali, memudahkan staf IT misalnya dalam bidang-bidang sudah masuk ataupun pembayaran yang dilakukan oleh siswa dan memudahkan staf-staf IT untuk mengecek dan terus mengecek kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Selanjutnya pada teman-teman yang lain untuk bisa menjelaskan yang lebih rinci di bab berikutnya. Sekian dari saya, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernest Nita. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu tentang penilaian. Teknologi pendidikan adalah proses sistematis dan terorganisir penerapan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, optimal, benar, dan lain-lain. Penilaian adalah proses penentuan kecukupan pembelajaran yang meliputi analisis, masalah pengukuran, acuan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Tujuan dan fungsi sistem penilaian di sekolah pada dasarnya
dapat diidentifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, memberikan umpan balik atau disebut dengan feedback kepada peserta didik sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran dan penyelenggaraan program remedial peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemajuan dan atau pembelajaran hasil setiap peserta didik dituntut antara lain memberikan peran kepada orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan promosi kelas dan menentukan lulus tidaknya peserta didik, menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pembelajaran, kemampuan, karakteristik peserta didik lainnya. Yang keempat, mengetahui latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk memecahkan kesulitan tersebut. Pentingnya teknologi pendidikan dalam pengajaran. Konten multimedia interaktif memberikan keuntungan besar dari pembelajaran modern dibandingkan ajaran tradisional dan mendapatkan umpan balik antara guru dan siswa. Pengetahuan yang dimiliki guru untuk penggunaan dasar teknologi pendidikan, namun teknologi pendidikan adalah satu sistem besar. Pertama, guru memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan teknologi pendidikan. Dibutuhkan pelantikan yang jauh lebih profesional melalui berbagai konferensi, kursus, literatur, profesional, seminar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengajar. Nama saya Dodi B. Sebagai pengajar yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya. Sebagai pendidik yaitu orang yang mendidikkan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seterusnya juga tugas guru adalah menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa tumbuh dan kembang sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya. Guru sebagai motivator proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa juga memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar siswa. Tujuan utama dari pengajaran yang dilakukan seorang guru adalah guru para muridnya mendapatkan ilmu dalam pendidikan. Guru merupakan salah satu sumber ilmu untuk para murid, sehingga tugas guru untuk mengajar sangat penting. Kemampuan pertama yang tentu saja wajib dimiliki oleh setiap guru dan pengajar lainnya adalah komunikasi sebagai pengajar. Tugas utama adalah mengajarkan materi baru kepada murid dengan skill komunikasi yang baik, akan dapat menyampaikan materi baik itu verbal atau non-verbal dengan lancar.
Strategi apa yang perlu kita pakai? Strategi yang perlu dimiliki guru dalam mengajar menarik perhatian siswa, menerapkan pembelajaran kooperatif, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran,